سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Camat Labuan Badas, yang saya hormati Pak Kepala Desa Labuan Sumbawa, yang saya hormati pula Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Panitia Peringatan Nuzulul Quran, dan yang saya hormati pula Bapak Kepala Dusun, dan yang saya hormati Ukhtina Lala Intan Kamala. Jadi beliau ini Qori'ah dari dulu, ya, jadi terbaik Sumbawa dulu. Jadi sampai sekarang, dan sekarang alhamdulillah beliau jadi Dewan Hakam, bahkan sampai Dewan Hakam Provinsi beliau, ya. Kita sudah sering samaan sama beliau di Lunyuk dulu kemudian di kabupaten-kabupaten, di kecamatan sering kita bersamaan sama Ibunda Lala Intan Kamala. Jadi alhamdulillah ternyata masih sehat bugar beliau ini masih suaranya juga luar biasa ini. Jadi alhamdulillah bisa kita bersilaturahim semuanya pada malam ini. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah di masjid ini, Masjid Raudhatul Jannah, kita sama-sama memuji Allah dengan sama-sama lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmat Allah bisa kita dipertemukan pada malam ini. Nikmat Allah bisa kita bersilaturahim pada malam ini. Dan dengan nikmat Allah bisa kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat isya. Kemudian dilanjutkan dengan solat sunnah tarawih. Dan agenda yang ketiga, yang terakhir adalah dilanjutkan dengan majlis ilmu, yaitu memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, amal ibadah yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala.
Gimana ibu-ibu? Masih lanjut? Masih sabar ibu-ibu ya? Ya, soalnya kan malum di akhir-akhir di pertengahan Ramadan ini banyak orang yang tidak sabar ya, sehingga yang tarawih kurang. Ya, Pak Arif ini senior nih, beliau ini sering ketemu juga. Nah, jadi Pak Camat di akhir-akhir atau pertengahan Ramadan itu kadang-kadang berkurang jamaah kita sholat tarawih. Di awal-awal full masjid di mana-mana. Ya, semuanya full masjid. Bahkan yang masjidnya bertingkat full sampai atas. Awal malam Ramadan nih. Kenapa? Karena memang dipanggil dalam hadis itu. Di dalam hadis disebutkan, di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari, dalam hadis itu disebutkan malaikat memanggil, ya baghiyal khair, hai orang-orang yang senang melakukan kebaikan, aqbilu atau halumu, mari cepat merapat, cepat naik masjid. Makanya berbondong-bondong orang naik masjid, dipanggil itu. Kemudian waya baghiyasyar, orang-orang yang suka melakukan kejahatan, maksiat, aksir, hentikan dulu, jangan melakukan maksiat, melakukan dosa di bulan Ramadan ini. Berhenti. Mari naik masjid semuanya. Makanya banyak di malam pertama itu banyak orang yang berbondong-bondong naik masjid, full masjid. Tetapi setelah 11 malam ke-11 sampai seterusnya, kemana jamaah kita ini Bapak Ibu? Luar biasa ini. Kita lihat yang sapnya mundur, sekarang sapnya maju, tinggal satu sap, bahkan ada yang sampai kurang satu sap. Masya Allah, luar biasa. Padahal setan, jin semuanya itu dibelenggu di bulan Ramadan. Maradatul jinni wa maradatul syayatin, dibelenggu, diikat. Tapi kenapa masih orang banyak yang tidak melakukan puasa, banyak malas, banyak beribadah, banyak yang tidak sholat tarawih? Itu semua adalah pengaruh dari hawa nafsu kita yang tidak mampu kita kendalikan. Jadi oleh sebab itulah jangan sampai kita alpa yang namanya sholat tarawih. Bapak Ibu punya keberuntungan malam ini 3. Yang pertama sholat isya berjamaah, yang kedua sholat sunnah tarawih, yang ketiga menghadiri majelis memperingati nuzulul Quran. Yang pertama adalah solat isya berjamaah, hadis sahih, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan solat isya secara berjamaah, maka dia itu sama pahalanya seperti orang solat sunnah sampai tengah malam. Itu kelebihannya orang solat isya berjamaah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan solat sunnah tarawih secara berjamaah. Hadis sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan solat tarawih, solat sunnah tahajud, solat sunnah yang lain karena iman dan mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ini hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Ahmad bin Asyakir. Jadi di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan ada beberapa sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an fadailit tarawih. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang keutamaan sholat tarawih tiap malam. Apa sih keutamaan kita sembahyang tarawih malam yang ke-19 malam ini Bapak Ibu? Faqala, dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, wa fi lailatit tasi'ata asyarata, orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-19 ini adalah yarfa'ullahu darajatihi
fil firdaus. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia nanti, menaruh dia, menempatkan dia di surga firdaus. Tentunya dengan dua syarat, yaitu iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tarawih kita 8. Walaupun tarawih kita 8 atau 4 rakaat boleh. Salat tarawih itu boleh. Di zaman Sayyidina Ali salat tarawihnya 36. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Sayyidina Umar dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab 23. Kemudian riwayat Sayyidina Aisyah itu 8, 11 tambah witir. Jadi itu semuanya boleh dilaksanakan. Yang tidak boleh, yang tidak bagus, yang tidak sholat tarawih. Yang tidak sholat tarawih. Kenapa? Karena dia belum meraih fadilah di bulan Ramadan. Karena tidak termasuk orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan. Nanti setelah berbuka banyak kan, setelah berbuka itu santai ya. Biarkan aja, saya lebih enak kita ngopi dulu, ngerokok dulu nih. Jadi silakan, boleh saja, tetapi nanti sholat tarawihnya tengah malam dengan secara berjamaah. Kalau sendiri kurang afdolnya lagi karena tidak berjamaah. Syaratnya berjamaah dulu dan niat ikhlas karena Allah, baru dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Pertama salat isya berjamaah, kedua salat sunnah tarawih berjamaah, kemudian yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu, memperingati nuzulul Quran. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan ini, maka setiap langkahnya itu dari rumahnya itu dihitung sebagai ibadah 1 tahun oleh Allah SWT. Nah, misalnya Bapak Ibu keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya pergi, saya niat mencari ridha Allah, mendengar pengajian di bulan Ramadan. Nah, jadi siapa saja yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan ini, maka setiap langkahnya itu dihitung sama seperti orang beribadah 1 tahun. Masya Allah. Itu kelebihannya. Jadi ada 3 keutamaan kelebihan yang diperoleh pada malam ini, yaitu sholat isya berjamaah, sholat sunnah tarawih berjamaah, kemudian menghadiri majelis ilmu, yaitu memperingati nuzulul Quran. Walaupun malam ini tanggal 19. Mayoritas kaum muslimin melaksanakan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ya ki Bapak Ibu? Banyak. Ada yang melaksanakan nuzulul Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu ibu-ibu yang makan jajan, saya tanya ibu-ibu ya, kapan turunnya Al-Quran ibu-ibu? Hah? Di bulan Ramadan? Tanggal berapa? 17. Oh iya. Benar ke? Saya tanya ini, malam kita ini ya, jadi kajian dulu ini. Benar gak 17 Ramadan? Ya? Kalau benar, bagaimana dengan ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Itu ayat Al-Quran nih. Itu yang kita baca kalau sudah 16, malam ke-16 kita baca balik ayat istilahnya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana dengan 17? Malam Lailatul Qadar apa enggak? 18 malam Lailatul Qadar apa enggak? 19 malam Lailatul Qadar apa enggak? Hah? Gimana ibu? Ya? Jadi ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar.
Kalau Al-Quran yang turun di bulan Ramadan ada dalilnya, dibaca oleh qari'ah kita tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, tapi kenapa kita melaksanakan nuzulul Quran di tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 21? Nah, jadi Bapak Ibu, jadi proses turunnya Al-Quran itu 2 kali. Ya, ini ilmu Bapak Ibu. Proses turunnya Al-Quran itu 2 kali. Pertama, turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz, di langit yang 7, di langit yang ke-7. Makanya dalam Al-Quran itu bal huwa Qur'anum majidum fi Lauhil Mahfuz. Itu di Lauhil Mahfuz simpan Al-Quran. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang pertama, namanya Baitul Izzah namanya. Nah, itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz, dari langit 7 itu diturunkan, diturunkan secara keseluruhan ini. Ibnu Abbas dalam hadisnya beliau menjelaskan bahwa jumlatan wahidah, dalam satu jumlah yang keseluruhan, artinya satu bungkul Al-Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, di langit yang pertama Baitul Izzah, ila sama'id dunia. Jadi anzal Al-Quran ila sama'id dunia. Jadi turunnya Al-Quran itu di langit dunia istilahnya. Kalau Bapak Ibu keluar dari sini melihat ada langit biru-biru, ada warna-warna itu namanya sama'id dunia, itu langit dunia, langit pertama. Itu di langit pertama itu namanya Baitul Izzah, yaitu tempatnya diturunkan Al-Quran secara keseluruhan. Itu proses yang pertama. Makanya disinilah berlaku ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari langit yang pertama ke dunia, ke bumi ini diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap, sesuai dengan proses, problem, persoalan apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ayat yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini mayoritas ulama. Jadi surah Al-Alaq yang pertama turun adalah yaitu Iqra, surah Al-Alaq, Iqra sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun di gua Hira. Iqra ya Muhammad. Didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh baca, Iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad. Apa jawabannya Muhammad? Baginda Rasulullah SAW, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca dan menulis. Disuruh baca oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Apa jawabannya beliau? Ma ana biqari, saya tidak bisa baca dan tulis. Kemudian 3 kali diperintahkan untuk membaca, tapi tetap beliau mengatakan ma'ana biqari. Kemudian dirangkullah, dipeluk baginda Nabi, bergemetar, keluar keringat bercucuran. Makanya setelah itu pulang, langsung istrinya beliau karena menggigil ketakutan, dasaruni, selimuti aku. Ya istriku, diselimuti, karena itu didatangi oleh malaikat Jibril baru pertama, disuruh baca Al-Quran. Nah, jadi itulah surah yang pertama turun, yaitu surah Al-Alaq, yaitu ayat yang pertama sampai ayat 5. Jadi itulah proses turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz secara keseluruhan ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah, langit yang pertama turun ke bumi ini secara beransur-ansur sesuai dengan persoalan-persoalan kebutuhan apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itulah Bapak Ibu, sekarang apa sih
keutamaan Al-Quran itu. Itulah yang penting, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam tema ini, bahwa apa katanya, keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran terus menerus. Karena ada hadis sahih. Hadis sahih mengatakan bahwa Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat, dapat memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Wa mahillun musaddaqun. Itu perkara yang benar. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai imamnya, sebagai pedoman hidupnya, qadahu ilal jannah, didorong dia masuk surga. Wa man ja'alahu khalfa dhuhri, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai apa namanya, sebagai makmumnya, artinya dibelakangi, diabaikan Al-Qur'an itu, saqahu ilan nar, didorong dia masuk ke nerakanya Allah. Alhamdulillah. Inilah makanya Bapak Ibu, mari kita jaga Al-Quran itu, kita hormati Al-Quran itu. Man akramahu faqad akramahullah. Barang siapa yang menghormati Al-Quran, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahanahu wa alaihi laknatullah. Barang siapa yang meremehkan Al-Quran, maka Allah melaknatnya. Jadi oleh sebab itulah, karena keistimewaannya Al-Quran ini luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itulah ibu-ibu mau dengar cerita apa enggak? Ini kayaknya ibu-ibu ini mau cerita ini. Kalau enggak supaya saya tutup. Ya, mau dengar cerita apa enggak? Keistimewaan Al-Quran ini. Ya, karena hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa saja yang membaca Al-Quran itu satu huruf akan diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyi amsalihah. Satu kebaikan itu dibalas menjadi 10 kebaikan. Apa katanya Nabi? La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dari alif lam mim saja. Misalnya ada yang mengatakan sekarang alif lam mim. Berapa huruf itu? 3 huruf. 3 huruf. 1 huruf 10. Kalau 3 huruf berarti 30. Apalagi orang yang membaca berjus-jus tiap malam Al-Quran itu. 1 huruf ini. Ini hadis sahih ini, 1 huruf ketika dibaca maka 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas menjadi 10 kebaikan. Kalau 3 huruf menjadi 30. Apalagi berjus-jus orang yang khatam Al-Quran. Atau yang di Jawa Timur itu kalau tarawih itu sampai makan sahur. Dari setelah Isya 30 juz dibaca di sholat tarawihnya. Belum Bapak Ibu, amin kita? Belum? Ada, baru 8 aja sudah mau lari kita. Inilah Masya Allah. Kalau di sana ayat Al-Quran itu sampai habis 30 juz itu. Setelah Isya sampai makan sahur sholat tarawihnya. Setelah Isya itu luar biasa itu. Dia hatam 1 malam itu. Oleh sebab itulah ibu-ibu, ada ini kisah menarik. Ada kisah menarik, ini terakhir ya. Ada kisah menarik yang terdapat dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, karangan Imam Al-Qurtubi yang disyarah oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nama kitabnya adalah Tazkiratul Qurtubi. Di dalam kitab itu ada yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini berasal dari Basrah. Hasan saja sebenarnya namanya. Jadi hidup di zaman sahabat, pernah bergaul dengan para sahabat. Ini beliau adalah ulama tabi'in. Pernah diasuh oleh istrinya baginda Rasulullah SAW, masih kecil. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini berasal dari Basrah, makanya dikasih nama Basri. Kalau dia berasal dari Madinah, Madani. Kalau dia berasal dari Makkah, Al-Makki. Kalau dia berasal dari Jawa, Al-Jawi. Kalau dia berasal dari Madura, Al-Maduri. Kalau dia berasal dari Sumbawa, As-Sumbawi. Jangan Samawi. Karena ada ulamanya Sumbawa, namanya Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Nah, dikasih nama itu ulama Sumbawa itu.
Masih sampai sekarang itu. Mudah-mudahan kalau tidak dihancurkan oleh Arab Saudi, tidak dihancurkan madrasah Saulatiyah di Mekah Al-Mukarramah itu, ada madrasah, ada pondok pesantren yang namanya Madrasah Saulatiyah tertua di kota Mekah yang sudah mencetak para ulama-ulama senusantara, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Holil Al-Bangkalani, kemudian Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani Al-Pansori, kemudian Syekh Zainuddin As-Sumbawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Semuanya itu alumni Mekah Madrasah As-Saulatiyah. Di sana terpampang, di sana masih daftar namanya, termasuk Syekh Sumbawa, Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Kenapa dipampangkan namanya di sana? Karena itu sanad keilmuannya masih nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kan kadang-kadang jarang kita tahu. Ternyata saya dibel oleh teman saya yang belajar di sana. Ini Pak Ustaz, kok ada ini ulama Sumbawa ini? Siapa namanya? Syekh Zainuddin As-Sumbawi, Masya Allah. Jadi termasuk beliau itu ulama yang dikenal di Timur Tengah lebih dulu dari ulama-ulama yang ada di Indonesia, yang berasal dari Tepal itu. Kalau di sini dikenal Syekh Zainuddin As-Sumbawi At-Tepali, tidak dikenal Tepal di sana, di Timur Tengah. Sama dengan yang di Lombok, Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani, tidak dikenal Pancor di Timur Tengah. Jadi dipanggil Al-Ampanani, Syekh Zainuddin, ente, talente, Syekh Zainuddin Ampanani, Pak, Ampanani. Bukan Pancor, Syekh Zainuddin Pancor, tidak dikenal. Sama Syekh Zainuddin Sumbawa, tidak dikenal. As-Sumbawi, tidak dikenal Tepal itu di sana. Jadi di Timur Tengah itu, makanya ulama-ulama itu di daerahnya masing-masing itu disebut namanya berbeda, sama seperti Imam Hasan Al-Basri berasal dari Basrah. Kalau di Makkah Al-Makki, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki, Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini ibu bercerita di jamaahnya kayak gini loh di majelis ilmu. Jamaahku semua, maukah aku ceritakan begini loh keistimewaan Al-Quran? Saya ceritakan kalian semua tentang keistimewaan Al-Quran. Apa katanya beliau? Annam ro'atan tu'azibu bi qabriha. Sesungguhnya ada perempuan yang disiksa di alam barzakh, yang disiksa di alam kuburnya. Nih, bukan si perempuan aja, hati juga. Ini makhluk toh di dalam hati itu, di dalam ibarat itu, di dalam ceritanya Imam Hasan Al-Basri. Jadi annam ro'atan tu'azibu bi qabriha, sesungguhnya ada seorang perempuan yang disiksa di alam kuburnya. Nah, kemudian wa kullun nasi yaun, semua manusia, banyak manusia yaun fil manam, dimimpikan oleh banyak manusia bahwa perempuan ini sedang disiksa di alam kubur. Kemudian tsumma ba'da dzalik, setelah itu wahya binnaim, setelah itu dia mendapatkan nikmat kubur. Sudah disiksa, setelahnya mendapat nikmat kubur. Sehingga penasaranlah orang yang memimpikan itu. Penasaran, sehingga bertanya kepada perempuan itu. Faqilalah ma sababu dzalika. Apa sebabnya kamu kok mendapat nikmat? Sudah disiksa kok mendapat nikmat? Lalu muka nabi dengan yang adil, Allah itu. Nah, dia dipukul dalam bahasa itu. Setelah itu, kok dapat nikmat? Insyaallah. Terus ditanya oleh yang memimpikan. Apa amalanmu? Apa yang menyebabkanmu mendapat nikmat di alam barzakh itu? Faqala, dia menjawab, perempuan yang disiksa. Marra bina rajulun, ada seorang laki-laki yang soleh, ada seorang laki-laki yang lewat di kuburan kami. Misalnya Pak Doni lewat di kuburannya ini. Ini ada seorang laki-laki yang soleh lewat di kuburan kami, katanya perempuan ini. Kemudian Bapak Al-Fatihah, dia sempat baca Fatihah katanya. Surat Al-Fatihah dia baca. Kemudian wassallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah baca Fatihah kemudian berselawat kepada Nabi. Ya, Al-Fatihah sampai waladhdallin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian wahda zalika lana bil maqam, kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur. Semua yang ada di ahli kubur itu sebanyak khamsumiatin wasittuna rajulan, sebanyak 560 orang yang sedang disiksa di alam barzakh.
Insya Allah. Kemudian dikirimi, dihadiahkan surat Al-Fatihah sama selawat kepada oleh para laki-laki yang soleh kepada semua ahli kubur yang berjumlah 590 orang yang sedang ditanya, yang sedang disiksa oleh munkar. Tiba-tiba ada datang malaikat, ada datang suara, lalu dia ada datang suara, irfa'u anhum halala, hentikan munkar nakir, berhenti tanya orang itu, hilangkan azab kubur itu. Bibarakati sholati hadzal rajul, berkat bacaan surat Al-Fatihah dan selawat kepada Nabi SAW. Ini baru surat Al-Fatihah saja, apalagi yang lain, apalagi orang bernadaris Al-Quran, apalagi orang yang anaknya habis hafizah, penghafal Al-Quran, dihadiahkan kepada orang tuanya, dihadiahkan kepada istrinya, dihadiahkan kepada semua keluarganya, maka itu akan membantu orang yang sudah meninggal dunia, dia diberikan nikmat di alam kubur itu. Sudah dapat yang saja. Makanya tradisi kita kan, pas ada orang yang meninggalkan, alillah, kita zikir nih, alillah surat Al-Fatihah, kemudian alillah, kemudian al-falaq, anas, ayat kursi, kemudian lillahi ma fis sama. Jadi itu semua kita hadiahkan itu. Baru surat Al-Fatihah saja. Bagaimana kalau orang yang mengaji sampai satu malam suntuk, dia tidur-tidur, tidak dia tidur-tidur, dia mengaji saja. Tetapi jangan ada tidur-tidur, tapi nanti siang hari dia tidur terus, tidak sholat. Bahaya itu. Karena ada hadisnya dalam kitab menjelaskan bahwa naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ada hadisnya ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Aduh enak kalau gitu, jadi tidur ada ibadah katanya. Salah persepsinya. Maksudnya tidur itu di saat di celah-celah. Ya, di celah-celah ada waktu. Kalau sudah ada waktu sholat, silahkan sholat. Itu maksudnya. Jadi malam dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian siangnya dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di dalam hadis sahih dijelaskan Bapak Ibu bahwa puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi hamba Allah terhadap hamba Allah nanti pada hari kiamat. Akan berbicara dua ini, puasa dan Al-Quran. Apa katanya puasa ini? Wa yaqulu siyam, berkata puasa ini minta sama Allah. Hai Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'ama minna, mana'tuhu ta'ama wa syahawat minna. Saya yang mencegah kalian makan minum di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang menghentikan, yang melemahkan syahwatnya. Jangan ganggu istrimu di siang hari. Dia Muhammad. Kalau kita tahu isi siang hari, ingat. Makanya apalagi orang yang pengantin baru, bahaya. Jadi hati-hati di siang hari bulan Ramadan. Kalau orang yang mengganggu istrinya di siang hari bulan Ramadan, sempat dia melakukan hal-hal yang tidak boleh, maka dia wajib membayar kifarah. Masya Allah, hukuman Allah. Kifarah. Yang puasa dua bulan berturut-turut. Kalau dia misalnya dapat 10, batal puasanya, harus dia ulang dari awal lagi. Ini hukumannya kalau orang berjimah di siang hari bulan Ramadan. Jadi dilarang, tidak dibolehkan. Makanya puasa itu berbicara di hadapan Allah. Hai Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahwat. Saya yang menghentikanmu untuk makan minum di siang hari bulan Ramadan. Wasyafi'ni fihi, maka oleh sebab itulah ya Allah, berikanlah aku supaya bisa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Itu dia minta puasa itu. Kemudian ayat Quran ini juga berbicara di hadapan Allah. Hai Rabbi, mana'tuhu nawma fil lail. Saya yang mencegah dia tidur di malam hari. Dia baca Al-Quran. Oleh sebab itu wasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku supaya bisa memberikan syafaat kepada orang yang sering baca Al-Quran di malam hari bulan Ramadan. Maka bahwa yashfa'an, keduanya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat.
Oleh sebab itulah Bapak Ibu hadirin, kesimpulan, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai iman kita, sebagai pedoman kita. Insya Allah, pada siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imannya, ja'alahu amamahu qalahu ila jannah, maka dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelihara. Kalau kita yang tua-tua tidak bisa baca Quran, ada nggak pahalanya? Orang sudah tua-tua yang tidak bisa, dia belajar aja, udah capek dia belajar, tapi masih ada kelas lidahnya, tidak ada belajar. Orang yang mendapatkan pahala, orang yang bersungguh-sungguh belajar, tetapi tidak bisa sama sekali. Bisa sampai tua dia belajar, tapi tetap dia bunyi hurufnya itu tidak bisa. Misalnya alif lam mim, dia baca alif, pokoknya dia pelan. Itu membaca Al-Quran terbata-bata. Jadi kalau orang yang membaca Al-Quran terbata-bata akan diberikan 2 pahala, lalu ajran 2 pahala diberikan. Karena dia bersungguh-sungguh, dia berusaha mempelajari Al-Quran ini, tapi tidak bisa sama sekali. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, apa solusinya kalau tidak bisa baca Quran? Solusinya ya wiridlah dengan ayat pendek, surat Al-Ikhlas, mengqara Al-Quran, mengqara surat Al-Ikhlas salah sama orang. Karena siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, mengqara Al-Quran dan imam, maka seolah-olah dia membaca Al-Quran 1 bungkul, 1 dalam 30 juz ini. Makanya kita setiap mau tidur, kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, itu baru kita tidur. Ditiup telapak tangan ini cara Nabi ini. Mari cara Nabi, ini cara Nabi. Kalau baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ditiup. Tiup telapak tangannya. Ambil kembali, kemudian diusap dari kepalanya. Di mana batas kemampuan? Itulah cara Nabi setiap malam beliau lakukan. Dijelaskan di dalam tafsir Sahih karena Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita Rasulullah SAW kebiasaannya beliau ketika berbaring mau tidur maka baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas, lalu tiup telapak tangannya diusap. Ibu ya, gimana ibu? Paham ibu? Ya, lanjut atau? Oke. Ya sudahlah kalau gitu ya, karena ini adalah suatu alat ta'ah, sabar dalam taat dalam menjalankan perintah Allah. Ini berat. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, jadi demikian yang saya sampaikan. Kalau terus saya sampaikan nanti ibu juga mendengar saya terpaksa juga tidak artinya. Ya, jadi sedikit yang penting bermanfaat. Demikian, terima kasih. Allahumma biqadari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.